berteman dengan seorang pemilik hotel terbesar dekat jembatan Leton. Tak perlu Ustaz sebutkan nama orangnya. Orangnya sudah wafat dan tak disebutkan nama hotelnya. Pokoknya hotelnya dekat jembatan Leton Pekanbaru. Dia menjadi teman Ustaz karena dia berkonsultasi dengan Ustaz masalah poligami. Jadi satu kali Bapak khutbah di Masjid Al-Fida di Jalan Pelajar, bacalah ayat ini. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Menangis dia langsung Pak Haji itu. Nangis dia. Tapi dia tidak tahu yang khutbah itu siapa. Suaranya jelas, mic-nya besar. Menangis dia sampai ke rumah. Sampai ke rumah dia tanyalah dengan orang-orang. Kalian khutbah tadi anak-anak? Iya, dengar. Iya. Waduh, mengena betul di hatiku. Di antara anak-anakmu ada yang akan jadi musuhmu. Itulah yang sedang terjadi sekarang pada diri saya. Menangis dia, berhadap-hadapan dia dengan anak kandungnya di pengadilan. Itulah yang aku tangiskan, kata Pak Haji itu. Lalu dia menelpon Ikmi. Apa katanya? Itu siapa tadi itu di Masjid Al-Fida yang khutbah tadi? Oh, Ustaz Rakib Jamari. Oh, kenal saya, teman saya itu Ustaz Rakib Jamari. Tadi saya terlambat katanya, saya dekat pintu, tidak nampak oleh saya orangnya, hanya suaranya saja. Nah, ginilah Ikmi katanya, Jumat depan tolong ganti orang yang di hotel saya untuk khutbah, diganti dengan Ustaz Rakib Jamari, disuruh kemari. Ada penting saya dengan dia. Diteleponlah saya dari Ikmi. Ustaz katanya, besok di hotel itu ya. Kenapa? Ada perlunya Ustaz yang tempat lain itu sudah kami ganti, kata Ikmi. Pergilah saya ke hotel itu, khutbah di sana. Sudah khutbah itu dipeluknya saya, dia menangis Pak Haji itu. Apa? Kemarin kan Ustaz yang khutbah di Masjid Al-Fida. Iya. Aduh, katanya, aku sekarang dalam keadaan bahaya Ustaz. Kenapa? Anakku membawa ladiang katanya, membawa parang, mau membunuhku. Bermusuhan aku dengan anak kandungku sendiri. Disangkanya aku akan menyerahkan harta ini kepada istriku yang kedua. Disangkanya akan diserahkan, padahal tidak. Lalu disediakan barang. Untung aku tidak lewat di dekat pintu itu hari itu. Kalau aku lewat, akan dipukulnya, akan ditewas dengan parang dari samping atau dari belakang. Itulah masalahku Ustaz katanya. Lalu waktu itu dimasukkannya dalam mobilnya, dibawa ke rumahnya, turut doa. Doa silaturahim. Ustaz katanya sambil menangis. Ustaz disuruh, bapak suruh jangan di depan dengan supir, dia di tengah. Diginikannya tangannya ke Ustaz. Ustaz, malang masjidku sekarang nih Ustaz. Kenapa? Aku bermusuhan dengan anakku sendiri. Kenapa? Dia menuntut aku di pengadilan. Perkawinanku yang kedua minta disuruh dibatalkan. Dan aku mau dibunuh, diancam dengan parang. Itulah. Tapi Ustaz katanya sekarang agak reda. Udah bisa kami salaman, tapi hatinya masih beku. Istriku yang tua katanya, istri hatinya masih beku. Anak-anak masih beku juga hatinya. Tolonglah baca doa Rabitoh. Nah, jadi penyambung silaturahmi, ada doa namanya doa Rabitoh. Doalah Ustaz di situ. Jadi waktu Ustaz mau masuk ke rumahnya, ini kenal nggak ini calon dari pengacara terkenal? Ternyata anaknya yang perempuan itu sama dengan bapak dulu kuliahnya di UIR, Habib Fakultas Hukum, dan sama pula remaja Masjid Al-Fida. Nah, waktu itulah di doa Rabitoh. Sudah itu dia katakannya, aku tobat hari ini ya Ustaz. Aku tidak akan mau lagi berhadapan dengan anak-anakku yang durhaka kepadaku gara-gara harta. Dia cemas harta itu akan berikan kemana-mana, padahal tidak, dialah pewarisnya. Nah, begitu rupanya sangat mencemaskan hubungan antara anak dan ayah kalau anaknya tidak terdidik. Nah, kembali kepada cerita anjing tadi yang dia membantu sang bapak ketika dia hampir mati. Apa kata sang bapak? Aduh, rupanya anjing hanya satu kali aku kasih makan, teringat oleh dia seumur hidup. Ketika aku akan mati,
di hadapan anakku sendiri yang akan membunuhku. Ternyata anjing itu membelaku. Anak aku tuh 17 tahun lamanya aku kasih makan, kasih baju, malah dia ingin membunuhku. Itu anjing Helder. Hanya 1 kali aku kasih makan karena orang tuanya terlambat pulang, malah dia mengucapkan terima kasih. Mulai hari ini barulah aku tahu lebih berharga seekor anjing daripada seekor anak, katanya. Mulai dari ini aku merasa lebih berharga seekor anjing daripada seekor anak. Masya Allah. Nah, sekarang mari kita renungkan apa yang terjadi hubungan kita dengan keluarga kita. Apa yang terjadi? Minta kursi satu saja. Nah, coba tundukkan kepala. Bagaimana kita merenungkan ayat-ayat Allah sebagai kita orang-orang yang beriman. Mau merenungkan ayat-ayat Allah? Nah, coba, tidak ada yang, gak usah bersandar ya. Maju ke depan, maju ke depan. Bersila yang bagus. Nah, udah boleh. Ini serius, ini adalah materi terakhir. Nah, kita renungkan. Nah, ingat, jangan lagi buruk sangka kepada orang tua. Bisa? Masa? Masih ada orang tuanya? Alhamdulillah. Masih ada ibunya? Nah, coba jangan kita berburuk sangka dan jadilah kita pejuang-pejuang Islam. Kami tidak lama lagi mati ini. Pak Rakib dengan Pak Sapriyadi tak lama lagi kami mati ini. Umur kami sudah lebih 60 tahun. Kalau Pak Rakib sendiri sudah 66 tahun. Pak Sapriyadi 61 tahun. Dah umur-umur Nabi. Jadi sisa-sisa umur kami ini, kami ingin generasi muda itu mewarisi ilmu dari kami, dan ilmu dari kalian itu diwariskan pula. Kami ingin al-ilmu yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Mau kalian sampaikan ilmu ini kepada generasi yang lain? Mau sampaikan kepada anak-anak atau murid? Alhamdulillah, kalian adalah pejuang remaja-remaja muslim. Kalian lihat, dengarkan, ikutkan dalam hati nyanyi itu tadi. Coba. Mari, mari remaja muslim, mari kita perjuangkan Islam. 2 kali. Mari, mari remaja muslim, mari kita perjuangkan Islam. Biar hancur, biar lebur, demi Allah semata. Biar hancur, biar lebur, demi Allah semata. Hari ini kita berkumpul, suatu saat kita berpisah. 2 kali. Hari ini kita berkumpul, suatu saat kita berpisah. Tinggalkan semua dosa dan noda demi bela agama Islam. Tinggalkan semua dosa dan noda demi Allah semata. Renungkan ayat berikut ini, tidak ada yang naikkan kepalanya. Coba baca artinya saja. Surat yang ke-17 ayat 23 sampai 30. Baca terjemahannya. Siapa Ustaz kita suruh? Siapa? Surat 17 ayat 23 sampai ayat 30. Anugerah mana?
Yang lain tundukkan kepala, renungkan ini supaya masuk ke dalam hati. Silakan. Iya. Dengarkan. Ayat 23 sampai ayat 30. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Ya. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Nah, cukup. Berbuatlah baik kepada ibu bapa. Takkan lahir kita di dunia ini tanpa ada ibu bapa. Telapak kaki kita sebesar 2 jari, ditimang-timang kita, dicium-cium. Oh, anakku sayang, berbaktilah setelah engkau dewasa, nak. Jangan menjadi anak yang durhaka. Waktu melahirkan engkau, kata ibu, aku berjuang antara hidup dan mati, dan tidak sedikit yang benar-benar mati, menghembuskan napas yang terakhir. Dia rela, biarlah nak, ibu mati, asal engkau selamat. Dan kalau kalian selamat, ibu juga selamat. Sang ibu terus berjuang. Wahai nak, engkau menangis, tapi ibu tetap tersenyum di dalam hati. Ketika engkau tidur, ibu tidak tidur. Seekor nyamuk pun tak rela kalau hinggap pada tubuh kalian. Lebih baik tubuhnya berdarah-darah digigit nyamuk daripada seekor nyamuk hinggap di dahi kalian atau di tubuh kalian. Seekor nyamuk, seekor lalat pun tak rela hinggap di tubuh kalian. Begitulah sayangnya ibu, sayangnya ayah kepada kita. Tapi setelah kita lahir sampai hati bersilat mengkerati orang tua, tak tahu berterima kasih. Bahkan dalam kisah tadi, lebih berguna seekor anjing yang baik daripada anak yang tidak terdidik. Lanjutkan ayatnya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau mengatakan membentak keduanya. Nah, jangan sekali-kali membentak keduanya. Jangan mengatakan kepadanya. Mungkin dia tidak menegur kamu waktu itu, tetapi betapa hatinya hancur. Dari kecilnya sudah dibesarkan, berani engkau membentak orang tua. Betapa hancurnya hati, hancur hati ibunya. Disangka anaknya pergi belajar dengan baik, sudah diberikan ongkos, lalu didoakan. Tahu-tahu anak-anaknya main-main belajar. Hancur hati ibu, nak, tak sesuai dengan harapanku. Seharusnya engkaulah menjadi tiang keluarga. Nyatanya menyimpang dari harapan ibu. Betapa kecewanya ibu, betapa kecewanya ayah. Sudah diberikannya pendidikan agama, malah merokok. Ada yang minuman keras, bahkan ada dendam kepada orang tuanya. Ya Allah, manusia apa kita ini? Lanjutkan ayatnya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil. Kamu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Ya Allah. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu selalu ingkar kepada Tuhannya. Lanjut. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.
Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya saat tenggelam. Nanti Sebentar. Gunakanlah perkataan yang lemah lembut di hadapan orang tua. Jangan mengucapkan perkataan yang kasar atau pandangan mata yang meninggi. Rendahkan pandangan matamu, rendahkanlah suaramu. Dan orang tua yang jangan kalian melupakan adalah guru. Siapa yang membuat kita pintar adalah guru. Bukan hanya guru di muallimin, tapi ingat juga guru-guru MDA dahulu. Guru-guru SD pertama dia pegangkan tangan kita. Kita belum bisa menulis angka 1. Guru itu dipegangnya tangan kita. Ini nak angka 1, angka 2. Begitulah susahnya guru-guru kelas 1, guru MDA. Inilah alif, seperti ini tulisnya. Lalu setelah kita menjadi dewasa, guru-guru MDA, guru madrasah, guru kelas 1 kita anggap rendah. Lalu kita merasa hebat. Hari raya tak pernah mengunjungi rumah guru yang pernah memegang tangan kita menulis angka 1. Kita menganggap rendah. Setelah kita tinggi atau mungkin nanti jadi sarjana, lupa kepada guru yang pertama kali memegang tangan kita untuk menuliskan angka 1, angka 2, alif, ba, ta. Kalau kita menjadi seperti itu, kita termasuk anak durhaka. Ali bin Abi Thalib mengatakan orang tuaku ada 3. Yang pertama ayahku, ibuku, ayahku. Yang ketiga orang yang pernah mengajarku. Itu adalah orang tua. Banyak orang-orang hebat pada hari ini melupakan gurunya. Guru yang dianggap rendah, guru-guru yang dianggapnya tak berarti setelah dia jadi sarjana, apalagi dia menjadi profesor, dia hebat, lupa dia bahwa dia tidak akan bisa menulis angka 1 sampai angka 1000 kalau tidak berawal dari menulis angka 1, menulis alif bata. Betapa penting. Coba lihat berikut ini yang disampaikan oleh Ustaz Sapriadis. Terima kasih Ustaz. Jadi pesan-pesan Ustaz laki itu perlu kita cermati. Kenapa membahagiakan orang tua itu luar biasa? Hormati dia semati, jangan ada benci dan dendam. Kemudian lagi jangan pernah sakiti mereka. Kenapa? Karena orang tua kita adalah ya kan awal yang menciptakan dan menjaga usaha kita. Pada orang tua tempat yang jauh sana dia selalu membawa bayangan wajah. Nah, kamu aja bapak juga kayak itu. Nah, bapak aja Nabi Ibrahim juga seperti itu. Kemudian anak juga dia selalu membawa anaknya dalam doa. Tampilkanlah prestasi yang nyata untuk orang tua. Jadilah kamu orang yang bermanfaat. Jadilah kamu orang-orang yang benar dan baik di hadapan orang tua. Ini pesan yang perlu saya sampaikan. Banggalah kamu memiliki orang tua. Walaupun orang tua kamu tidak segagah orang tua yang lain. Walaupun dia tidak ke sekolah, banggalah kamu dengannya. Kenapa? Karena Tuhan anakmu. Yakinlah kamu. Berikutnya, jadilah komunikasi yang baik. Kalau bisa sempatkanlah nanti kamu bertemu walaupun dalam bentuk tulisan di WA. Mama maafkan aku. Berikutnya,